Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk Sobat Sehat RSCM. Perkenalkan, saya Dr. Mulia Rahma Karyanti, SPAK, Master of Science, dan bertugas sebagai Ketua Divisi di Infeksi Penyakit Tropik, Departemen Ilmu Kesehatan Anak, RSCM FKUI. Penyebab cacar air pada anak adalah virus varicella zoster dan penularannya sangat cepat, bisa lewat airborne maupun kontak dari bagian yang lepuh atau lesi dari kulit yang melenting-melenting. Untuk di Indonesia sendiri memang jika lagi musim cacar air itu anak-anak cepat sekali tertular. Kalaupun memang belum pernah, bisa saja kalau memang di daerah yang tidak endemis varicella ya. Namun kebanyakan anak-anak biasanya bisa kena infeksi alamiah dan tertular kembali kalau kondisinya imunokompromis. Jadi contohnya pada pasien-pasien yang anak yang dengan keganasan mendapat kemo, nah mereka kan kondisinya imunokompromis bisa, atau daya tahan tubuhnya turun, bisa terkena kembali ya. Itu bisa terjadi. Pada anak-anak yang terkena cacar air tentunya harus tetap mandi agar menjaga kebersihan kulit ya, higiene kulit, karena kalau tidak mandi malah justru menyebabkan infeksi bakteri dan bisa menjadi bernanah ya, atau bisul-bisul pada kulit. Nah, kalau memang anak masih demam, pertolongan pertama yang bisa berikan obat penurun panas dulu. Kedua, minum sesering mungkin. Ketiga, boleh kompres dengan air hangat ya, daerah lipat ketiak dan lipat pangkal paha. Begitu demamnya turun, tentunya anak bisa dimandikan ya, bisa 2 kali sehari. Apalagi kita di negara tropis kan, anak-anak masih bisa berkeringat ya, sehingga harus dimandikan 2 kali sehari, pagi dan menjelang sore. Itu sebenarnya kurang tepat. Jadi sebenarnya prinsipnya anak yang lagi sakit cacar air memang harus di rumah, atau misalnya pasien yang memang dirawat ada infeksi cacar air tentunya harus di ruang tersendiri atau diisolasi, karena ini cepat sekali menular. Nah, anak-anak sedang sakit ini biasanya sebaiknya tidak diajak keluar rumah ya, jadi terkena angin, apalagi di udara luar banyak virus, bakteri bertebaran yang tidak terlihat dan kasat mata. Jadi sebaiknya di rumah dan tidak diajak jalan-jalan keluar rumah, karena dia bisa menularkan 3 hari sebelum timbul gejala, sebenarnya sudah menular ke sekitarnya, dan sampai 10 hari setelah keluar lentingnya. Jadi anak biasanya harus di rumah, istirahat di rumah, dan tidak boleh masuk sekolah, karena seringkali kita dapatkan anak-anak turun dari teman-teman sekolah sekelas. Nah, itu sangat luar biasanya kalau sudah menjadi lenting-lenting yang isi air itu menjadi kering, sudah jadi koreng. Nah, itu tidak infeksius lagi atau tidak menular lagi. Namun biasanya butuh waktu 9-10 hari. Jadi untuk aman sebaiknya anak tidak masuk sekolah atau diajak keluar rumah setelah 10 hari. Untuk penanganan cacar air pada anak-anak biasanya kita sebut sportif. Jadi kita berikan obat, misalnya kalau ada keluhan gatal, anti gatalnya. Kalau misalnya demam, berikan obat penurun panas. Kemudian untuk mengurangi gesekan-gesekan pada lenting-lenting yang berisi air supaya tidak mudah pecah, diberikan bedak salisil talek ya. Jadi itu bisa dibeli di apotek ya, dan diberikan itu supaya tidak kena gesekan. Dan harus diingat bahwa anak yang terkena cacar air itu tetap nutrisi, cairan harus cukup ya, jangan sampai dia dehidrasi, karena semua bagian tubuh termasuk di selaput lendir mulut, di selaput lendir manapun itu bisa keluar lenting-lenting dari yang itu, dan itu bisa menyebabkan nyeri. Nah, itu biasanya anak jadi nggak mau makan minum, tapi nutrisi harus tetap diberikan maksimal mungkin. Kemudian untuk pertolongan pertama tadi memang peralatan makan minum itu juga harus sendiri, jangan bersama semua anggota keluarga, karena penularnya lewat udara, lewat air liur, dan lewat dari cairan yang pecah dari lentingnya, lepuhnya, itu bisa menular. Sehingga peralatan makan minum, kemudian handuk, kemudian sabun, itu jangan bersamaan dengan anggota keluarga yang lain. Jadi kalau misalnya ada 3 anak di satu rumah, nah sebaiknya anak yang mengalami cacar air di kamar sendiri, jangan bersamaan dengan anak-anak lainnya ya.
Ya, sekarang Satgas Imunisasi dari PPIDAI sudah merekomendasi pemberian vaksinasi cacar air di Indonesia. Jadi bisa diberikan pada umur mulai 12 bulan. Nah, untuk umur 1 sampai 12 tahun diberikan 2 dosis dengan selang intervalnya 6 minggu sampai 3 bulan. Namun kalau anak lebih dari 13 tahun belum dapat vaksinasi tetap bisa diberikan, tetap 2 dosis dengan interval 4 sampai 6 minggu. Jadi bisa diberikan. Nah, untuk anak-anak yang di anggota keluarga misalnya ada 3 anak yang satu sudah terkena cacar air, nah anggota keluarga saudara kandung yang lain boleh diberikan vaksinasi cacar untuk mencegah dalam waktu kurang dari 72 jam setelah terpapar pasien yang cacar air, itu bisa mencegah kejadian timbulnya cacar air. Jadi kalau belum pernah pada vaksin, nah kemudian ada satu anggota keluarga yang terkena infeksi cacar air, nah dalam 72 jam segera yang lainnya anggota keluarga yang lain, anak-anak yang lain diberikan vaksinasi untuk mencegah jangan terjadi cacar air. Ya, untuk orang tua dalam menghadapi anak dengan cacar air, lihat anaknya, kondisinya, berikan nutrisi semaksimal mungkin. Yang penting asupan minum baik, kemudian buang air kecil setiap 4 jam, dan anak masih aktif, artinya bagus kondisinya, tidak dehidrasi. Kemudian untuk lenting-lenting atau lepuh di kulit, itu jangan dipecahkan, jadi justru malah diberikan bedak setelah mandi ya, tetap harus mandi 2 kali sehari, pagi sama sore, karena untuk menjaga kebersihan badan dan juga mencegah infeksi bakteri. Jangan sampai ada kuman bakteri yang menyebabkan nanti malah infeksi bernanah ya pada kulitnya. Kemudian untuk pencegahan, nah semua anggota keluarga yang satu rumah jangan menggunakan peralatan makan, minum, gelas, sendok, piring bersamaan handuk, peralatan mandi itu sebaiknya sendiri, dan pada saat tidur dipisah ya, jangan bersama dengan anggota keluarga yang lain, karena seringkali orang tua, ibu atau bapak jika daya tahan tubuhnya turun atau sedang capek, nah itu pada saat tidur bareng sama anak yang terinfeksi cacar air itu bisa tertular. Banyak sekali orang tua juga tertular kembali dari anak-anak padahal dulu pernah kena waktu kecil. Jadi itu memang kasus-kasus ini sering cepat sekali menular. Jangan lupa menyaksikan Ngobrol Bareng di YouTube channel RSCM.